Alah lah, live di YouTube. Kita mulai. Buya Priya, Bang Deddy. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di surau virtual ini, kaji surau. Ada Buya Apria Angkumuda Khalis, ada Bang Deddy Arsa. Insya Allah kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau berdua ini tentang cerita tentang Padri di Minangkabau, cerita yang seperti tak ada habis-habisnya dibicarakan. Peristiwa yang sudah terjadi lebih dari 2 abad yang silam itu selalu menarik dan masih dibicarakan sampai sekarang. Dan saya ingat Bang Deddy pernah bercerita bahwa sejarah Padri itu layaknya dibaca dan dipahami ulang. Kalau perlu ditulis ulang. Dan Buya Apria juga pernah mengatakan sejarah kita itu sebaiknya kita yang menulis. Silakan orang lain nulis, tapi kita juga harus menulis. Dan bahkan Buya Apria pernah menyorot lebih spesifik soal bagaimana akidah ulama Padri, dan rentetannya nanti juga bagaimana fikih dan pengamalan tasawufnya. Jadi oleh karena itu kita bersama-sama di kaji surau ini, tentunya bukan mengundang ya, karena kaji surau itu surau kita bersama juga. Kebetulan dalam kesempatan kali ini ada Buya Apria. Kalau ada yang berkomentar begini, Buya Apria pusek jalonya naskah-naskah tua ulama Minangkabau gitu. Saya tahu bahwa manuskrip itu adalah sumber mungkin paling otoritatif ketika membincang sejarah, begitu ya Bang Deddy. Dan sumber-sumber itu ada pada Buya Apria gitu. Kemudian Bang Deddy juga dosen sejarah Islam YIN Bukit Tinggi. Saya nyaris nyebut Kerinci ini Bang. Bukit Tinggi, penulis, sastrawan. Beberapa kali beliau menulis tentang sejarah Padri juga. Dan bahkan kalau saya tidak salah ini Bang Deddy pernah menulis sejarah dengan menulis puisi sejarah, mempuisikan sejarah. Dan diantaranya juga puisi tentang Padri. Dan diantaranya juga sejarah Padri ya Bang Deddy ya? Ya, ada beberapa jilid puisi tentang Padri. Tahun depan mau saya bukukan. Menarik. Menarik sekali. Oke, kita langsung saja ke pembahasan mungkin ya. Saya mau ke Bang Deddy dulu lah. Katanya sejarah Padri itu ditulis oleh oleh outsider ya, orang dari luar kebanyakan, dan itu yang banyak beredar dan
mengisi ruang baca, ruang dengar, dan mungkin memori kolektif kita, pengetahuan kita. Nah, jarang ditulis oleh kita yang insider. Apa benar begitu? Kita minta urayanya dulu ke Bang Deddy Arsa. Silakan Bang Deddy. Oke, terima kasih Ustadz Nuzul, Buya Pria, teman-teman di Kaji Surau, salam semua. Memang membahas Padri tidak akan habisnya, terutama periode-periode abad ke-19. Abad ke-19 ini memang cukup seksi sebenarnya bagi kajian-kajian sejarah, kajian-kajian keislaman di tingkat lokal atau bisa ditarik ke tingkat nasional dan global juga, karena memang suatu wilayah tidak pernah dependen, ya, tidak pernah bebas dari pengaruh lain, termasuk apa yang terjadi dari 200 tahun sejarah kita sebenarnya juga dibentuk oleh sejarah-sejarah lain yang bersifat transnasional, wilayah-wilayah yang terglobalkan. Kita menganggap globalisasi baru berlangsung hari ini, tapi sebenarnya globalisasi sudah cukup lama berlangsung, bahkan di dunia Islam juga. Nah, Padri, apalagi sekarang, orang menganggap bahwa revivalism sedang bangkit, Puritanisme Islam sedang tumbuh, atau bahasa lain ekstremis dan radikalis sedang punya momen untuk hidup di dunia kita hari ini. Orang beranggapan bahwa mungkin kita perlu untuk meninjau-ninjau masa lalu kita kembali terkait dengan bagaimana agama ditafsirkan. Dalam sejarah penulisan historiografi Padri memang kebanyakan memang ditulis oleh para outsider, para Indonesianis, para Islamolog. Ya, kita menyebutnya orientalis lah, orang-orang yang mengkaji dunia ketimuran kita, berasal dari barat, terutama pada periode-periode awal. Kalau dalam aspek Padri misalnya, sejarah Padri awal itu rata-rata memang ditulis oleh orang Belanda, ada beberapa orang Inggris, tapi rata-rata ditulis oleh orang Belanda. Dan itu bukan sejarah rata-rata, mereka adalah para perwira-perwira militer, letnan, mayor, ada juga prajurit yang ditugaskan, prajurit kelas 2. Itu pada penulisan periode awal memang rata-rata dari barat. Tapi ada juga yang ditulis langsung oleh aktor-aktor Padri sendiri, orang-orang kaum agama yang terlibat langsung dalam kancah peperangan Padri, gejolak peperangan Padri, yang menuliskan catatan-catatan mereka dalam manuskrip-manuskrip. Nah, setidaknya yang sampai ke dunia kita hari ini ada 2, apa yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Fakih Sakir, Buya Pria pasti tahu itu, catatan-catatan dia tentang periode-periode paling awal dari pergolakan Padri. Gelombang Padri berikutnya ada naskah Tuanku Imam yang juga sudah ditransliterasi, sekalipun transliterasinya cukup buruk lah, mungkin harus dikerjakan ulang oleh orang-orang di pernaskahan, karena ada beberapa kalimat yang mungkin agak membingungkan, ada bagian-bagian narasi yang memang harus kita rujuk ke sumber asli. Ini harus jadi, menurut saya harus jadi upaya baru dari kalangan-kalangan kita hari ini untuk mencoba mentransliterasi dengan bahasa yang lebih baru dan lebih milenial. Sebenarnya ini sudah dilakukan di Jawa untuk Babat Diponegoro, Babat Serat Jemuni, tapi di daerah kita belum. Ini persoalan juga, Buya, karena saya serahkan beberapa hasil transliterasi ini ke beberapa orang yang mahasiswa juga dan beberapa rekan dosen juga, dan memang hasilnya membingungkan karena mungkin dikerjakan secara tergesa-gesa, banyak typo, kalimat yang tidak berhasil ditransformasi ke masa kita sekarang. Nah, ada 2 naskah lain sebenarnya yang dicatat oleh Mangaraja Onggang Perlindungan dalam buku Tuanku Rao. Ada catatan Tuanku Nan Renceh dan catatan Tuanku Tambusai. Onggang Perlindungan mengatakan dia menulis buku itu diantaranya merujuk kepada 2 catatan itu. Jadi kalau sejauh ini
catatan pribumi paling awal ada 4. Sayangnya yang sampai kepada kita hanya 2 itu, dan 2 lagi ini orang meragukan juga, termasuk Hamka meragukan apakah Ongkang Perlindungan betul-betul memiliki naskah itu atau dia hanya berbohong dan berdusta. Sebab 2 naskah itu, yaitu catatan Tuanku Nan Renceh dan catatan Tuanku Tambusai, itu tidak pernah dicatat dalam kajian apapun, kajian manapun, juga tidak pernah disinggung. Mungkin bisa kita konfirmasi ke Buya Apri apakah dia pernah mendengar ada catatan Tuanku Tambusai, itu catatan Tuanku Nan Renceh. Sejauh ini itu yang ditulis oleh orang pribumi terkait dengan dengan data-data paling awal, data-data primer namanya kalau dalam sejarah, orang-orang yang terlibat langsung, yang menyaksikan langsung, yang bergelut dengan peristiwa itu langsung, yang kemudian merekam peristiwa itu sebagai suatu catatan historis. Saya pikir itu outsider kebanyakan menulis tentang Padri, tapi ada juga insider, hanya jumlahnya memang terbatas. Nah, pada gelombang-gelombang berikutnya setelah Padri selesai, pada tahun 50-an, 1850-an sampai 1900 itu memang rata-rata juga ditulis oleh para peneliti-peneliti Belanda, para pencatat-pencatat dan indolog, amolog itu. Berbeda pada periode awal yang lebih banyak ditulis oleh pelaku di dunia militer, para perwira letnan, mayor dan lain-lain. Nah, pada periode ini lebih banyak dikerjakan oleh betul-betul para sejarawan dan para pengkaji studi-studi sejarah. Tapi perspektifnya saya pikir sama dengan periode awal, bahwa ada dikotomi yang dibangun oleh karya-karya ini. Tetap bahwa Padri adalah, ya bahasanya macam-macam, para fanatikus, kaum fanatik, para ekstremis Muslim, Muhammadan radikal, kaum putih, dan sementara Belanda selalu direpresentasikan sebagai yang menolong, yang memberi bantuan, yang menjadi juru bagi rules and order. Rules and order itu semacam ketentraman dan ketertiban di Minangkabau. Nah, keterlibatan orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia maksud saya pikir mulai pada tahun 1930-an. Ketika ada satu buku tipis tentang Padri yang ditulis oleh seorang datuk dari Balingka, kalau saya tidak salah, dia menulis gambaran Padri dalam perspektif seorang Islam lah, yang menggambarkan tokoh-tokoh Padri sebagai seorang penggerak pembaharuan Islam. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu saya pikir adalah masa-masa di mana orang-orang di Indonesia mengambil porsi yang lebih besar dalam proses penulisan Padri. Misalnya ada buku Muhammad Rajab yang terkenal, dan pada kurun ini juga ada buku, ya, orang-orang Minang sudah ikut dalam upaya untuk menulis sejarah Padri, sekalipun ya tetap data-data yang dikemukakan adalah data-data kolonial juga, karena memang keterbatasan data-data pribumi kita. Hanya ada upaya pembalikan tentu saja. Kalau pada zaman-zaman Belanda, kajian-kajian Padri yang ditulis oleh orang-orang Belanda menempatkan tokoh-tokoh Padri sebagai para pembantai dan pembunuh, fanatik-fanatik agama. Pada periode setelah Indonesia merdeka ada pembalikan perspektif, pembalikan persepsi atas Padri. Padri diangkat derajatnya sebagai, dalam tanda kutip, hero-hero baru. Ya, Tuanku Imam diajukan sebagai pahlawan nasional, lalu belakangan Tuanku Tambusai juga, dan ada upaya terhadap Tuanku Rao juga untuk menjadikan mereka pahlawan nasional. Hanya saja upaya ini ya juga diimbangi oleh counter wacana ya dari beberapa orang, termasuk yang terkenal itu kan buku Tuanku Rao yang sangat dalam tanda kutip menggugat, termasuk menggugat kepahlawanan, menggugat posisi keislaman, menggugat
banyak hal dari gerakan-gerakan Padri yang saya pikir menarik karena dialektika sudah hampir 100 tahun, 200 tahun ini terus tumbuh dan puluhan karya telah lahir untuk membicarakan satu kurun penting dalam sejarah kita, puluhan bahkan mungkin ratusan untuk karya-karya kecil lain yang berupa artikel-artikel lepas, dan tidak ada sejarah kita yang betul-betul menjadi perhatian selain yang memang pada kurun Padri inilah kurun yang begitu ramai dibicarakan oleh berbagai orang, yang masih kontekstual dan masih debatis sampai hari ini. Mungkin sebagai pengantar awal, kira-kira seperti itu gambarannya, bahwa ada zaman-zaman tertentu yang melahirkan karya-karya dengan suatu perspektif tertentu, pada zaman lain perspektif itu dibalikkan, ada zaman sekarang ini perspektif yang lama kemudian muncul lagi bahwa gugatan-gugatan terhadap Padri hadirlah kembali sebagai bentuk dari kebebasan kita untuk berwacana. Sedikit lagi Bang Deddy, apa yang paling membedakan antara historiografi Padri versi outsider dengan versi insider? Terutama pandangan mereka terhadap Padri. Ya, ini bagaimana mereka merepresentasikan, menghadirkan kembali Padri dalam dunia hari ini dalam buku mereka. Karya-karya outsider, terutama pada periode awal, periode 1820-an sampai 1850-an, sampai bahkan 1850-an, setelah itu sampai 1900-an, itu memandang Padri yang ditulis oleh para outsider ini adalah para fanatikus agama. Tidak melihat, tidak ada pandangan lain selain itu. Ada beberapa misalnya karya Srike misalnya memandang bahwa ini bukan semata pergolakan antara orang adat dan orang agama, ini bukan semata upaya ideologis untuk menjadikan Minangkabau sebagai Darul Islam gitu ya, dalam pandangan pendahulunya. Ini adalah sebuah gejolak intelektual dari beberapa tuanku tertentu yang tidak puas dengan keadaan lingkungan. Ya itu dia, mencoba melihat Padri sebagai upaya intelektual, lebih memberi penekanan pada bagaimana gagasan-gagasan bertempur di medan laga, dan kemudian gagasan itu dipertemukan dengan realitas yang pada saat itu memang sangat amburadul dan menyedihkan. Perbedaannya di situ, sekalipun tidak mutlak, karena ada beberapa pengarang seperti Srike atau belakangan Christine Dobin misalnya, atau Lander juga sedikit-sedikit. Tapi pada dasarnya pandangan outsider pada periode abad ke-19 adalah pandangan yang dikotomis, yang memandang masyarakat agama yang direpresentasikan oleh Padri itu orang yang radikal, ekstrim, yang ingin mencipta suatu tatanan menurut tatanan ada beberapa kalimat yang sering diulang-ulang, tatanan Makkah dan Madinah, kan seperti itu. Bukan rujukan orang ingin mencipta bagaimana dunia di Mekah dan Madinah ditransformasi ke dalam dunia Minangkabau. Nah, sementara posisi binernya adalah bahwa Belanda selalu ditampilkan sebagai pencipta kedamaian, pencipta ketenangan. Mereka diundang masuk untuk membantu menenteramkan, menertibkan suatu kondisi masyarakat yang kacau balau. Itu perbedaannya. Tapi dalam pandangan orang-orang dalam, terutama penulis-penulis Minangkabau yang kemudian menulis ulang sejarah Padri, itu ada upaya pembalikan perspektif. Jika sebelumnya bersifat Netherlands sentris, bahwa Belanda adalah pusat bagi sejarah, bagi ketertiban, dan bagi keamanan, penulis-penulis Indonesia, terutama yang berdarah Minang, itu mencoba membalikkan perspektif itu menjadi Indonesia sentris, bahwa tokoh-tokoh Padri ini dengan segala mungkin catatan-catatan gelapnya, dengan segala gerakan-gerakan kekerasannya, itu diposisikan sebagai hero-hero baru dalam pergolakan daerah, pergolakan wilayah regional, pergolakan nasional, termasuk dalam upaya menentang penjajahan Belanda.
Saya pikir itu. Ya, ya. Ya, saya ingat sedikit di Jeffrey Adler juga di pengantarnya mengatakan padri yang awalnya dipersepsi akan mendobrak adat, tapi justru kemudian dia memfasilitasi adagium adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu ya. Betul, sebenarnya masih perdebatan juga kan tentang diktum itu, adagium itu kapan lahir. Tapi setidak-tidaknya kalau kita menggunakan logika Adler dari sampulnya itu sudah tergambarkan sebenarnya bagaimana gerakan-gerakan agama yang dilakukan oleh padri sebenarnya bukan malah menghancurkan adat Minangkabau secara mendasar, tapi dia justru mencipta resisten baru bagi adat itu sendiri dalam mempertahankan dirinya. Orang mulai menganggap eksistensi adat terancam oleh kehadiran kaum putih ini, gerakan nan renceh ini kalau dalam bahasa lain. Buku si Hollander disebut ini bukan gerakan padri tapi gerakan nan renceh gitu ya. Memang tokoh kuncinya adalah nan renceh. Kalau kita ingin melihat padri sebagai sebuah gerakan kekerasan, ya kita tidak bisa memukul rata padri sebagai sebuah gerakan kekerasan, karena yang melakukan gerakan kekerasan adalah aliansi-aliansi tertentu dari padri, terutama aliansi yang dibentuk oleh Tuanku Nan Renceh, Harimau dan Salapan. Jadi perspektifnya justru merevitalisasi adat sebenarnya, upaya yang dibangun oleh padri justru tidak meruntuhkan adat semata-mata, tapi justru membuat dia lebih kokoh dan kuat. Satu lagi Bang Deddy sebelum kita ke Buya Apria, apakah istilah-istilah kaum sorban, kaum putih, kemudian kaum Ka'bah, Makkah, Madinah gitu ya? Apakah itu semacam stigma yang sengaja diciptakan oleh si penulis? Atau itu memang terkonseptualisasi dari data dan segala macamnya itu? Atau memang ada yang pernah mempopulerkan istilah itu? Istilah-istilah yang sekarang kita adopsi, termasuk kata padri sendiri, orang putih, kaum fanatik, itu adalah istilah yang bermula pada karya-karya atau karya-karya historiografi paling awal. Misalnya penamaan kaum fanatik itu dilahirkan oleh Raffles, Thomas Raffles dalam buku Memoirs yang ditulis oleh istrinya itu. Nah, mereka menyebut orang-orang yang menghancurkan Pagaruyung, membuat Pagaruyung itu rata dengan tanah, dan ketika dikunjungi oleh Raffles pada 1818 itu nyaris tidak ada lagi jejak-jejaknya. Orang-orang itu yang disebut oleh yang kita sebut padri itu oleh Raffles disebut sebagai kaum putih, kaum fanatik Islam, Muhammadan fanatik. Nah, ada istilah padri misalnya. Padri itu dilahirkan oleh beberapa orang militer yang menulis catatan-catatan peperangan. Misalnya Nahuis Brieven over Bengkulen, Riau, Ait Minangkabau dan lain-lain. Itu menyebut orang pribumi tidak menyebut dirinya padri sebenarnya. Mereka hanya menyebut membagi wilayah perang itu menjadi putih dan hitam kan gitu. Tapi orang-orang luar mungkin karena terkait bagaimana orang-orang agama dinamai di Eropa, saya pikir orang-orang agama dinamai di Eropa sebagai padre. Dalam bahasa Portugis itu kan berarti para uskup, para kardinal, orang-orang gereja lah, yang berjubah, kelompok-kelompok biarawan. Nah, penulis-penulis awal dari militer ini yang menyebut orang-orang yang ya para kalangan agamawan, para ulama, para orang yang bersorban, yang menenteng kitab kemana-mana itu sebagai padri, saya pikir padre. Dengan konotasi negatif berarti ya istilah padri yang dipakai itu, atau netral? Kalau kata padri sendiri justru netral karena merujuk pada orang-orang agama di Spanyol dan di Portugis yang agak memberi beban pada penamaan orang putih ini, ya seperti Raffles yang menyebut secara langsung bahwa kelompok Tuanku Nan Renceh ini sebagai fanatikus Islam.
Muhammadan fanatik. Ya, ya. Nah, ada lagi yang misalnya karya Destuer juga menyebut kaum yang melakukan kaum agama di dataran tinggi Minangkabau sebagai padri. Karya Hollander agak lain saya pikir. Karena dia menyebut yang sedang bergejolak di dataran tinggi Minangkabau pada saat itu bukan padri, bukan kaum fanatik agama, tapi memberi satu label baru yang disebut sebagai gerakan itu dinamainya dengan gerakan Tuan Kuna Renceh. Jadi ya karena memang saya pikir apa yang ditulis Hollander tentang gerakan-gerakan yang berada di dataran tinggi ini lebih spesifik mengacu pada gerakan kekerasan yang dilakukan oleh pengikut Harimau dan Salapan. Karena memang kalau kita petakan dataran tinggi itu banyak sekali fiksi-fiksi agama, fiksi ulama yang saling dalam tanda kutip saling baku hantam, saling berdebat. Di Agam saja banyak aliansi Tuanku Kototuo itu membentuk aliansi baru dengan orang-orang di beberapa surau yang sealiran dengan dia. Aliansi yang keras seperti Harimau dan Salapan ini membentuk aliansi juga. Di Tanah Datar Tuan Kulintau membentuk aliansi. Di daerah utara di Pasaman ada Datuk Bandaro yang kemudian digantikan oleh Peto Sarif Tuanku Imam juga membentuk aliansi dengan Tuanku Rao. Jadi padri cukup complicated saya pikir karena dia ruang gelanggang yang luas bagi banyak fiksi-fiksi agama, dalam tanda kutip fiksi-fiksi agama yang saling membentur-benturkan ide, lalu perbenturan ide itu ditampilkan ke lapangan dalam perbenturan pedang dan stengkar gitu kan. Ini aneh. Menarik. Di penyederhanaan atas padri sebagai satu gerakan saja itu agak menimbulkan reduksi terhadap realitas padri yang sebenarnya. Menarik uraian Bang Dedi, nanti kita minta ulasannya lagi sambungannya. Sebelum itu mungkin kita ke Buya Apria dulu. Assalamualaikum Buya. Sudah. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kita minta penjelasan Buya Apria berdasarkan sumber-sumber otentik lah ya, manuskrip, catatan-catatan kuno tentang padri. Menurut Buya, apa yang teridentifikasi berbeda antara sejarah padri yang sudah dituliskan dengan sumber yang bisa dirujuk lebih otoritatif ini, Buya? Kita persilakan Buya Apria. Ya baik, terima kasih Buya. Nah, tadi sudah disinggung beberapa karya yang terkait dengan padri ini. Ada dua segi ya. Pertama yang ditulis oleh orang-orang luar, terutama mereka yang pernah bertugas sebagai prajurit ketika perang padri itu mulai meletus. Kemudian setelah itu ada beberapa naskah-naskah yang ditulis oleh pribumi. Tapi yang sampai pada kita itu baru 2 naskah. Walaupun Mangaraja Onggang Perlindungan dalam buku Tuanku Rao, beliau menyebut ada koleksi Tuanku Nerece, tapi sampai sekarang kan wujudnya tidak ada. Nah, 2 itu ialah pertama naskah Na'alitu Sultan Caniago yang tadi sudah disinggung oleh Bang Dedi, pernah ditransliterasi, dilaksanakan, tapi ada beberapa hal yang kiranya patut ditinjau ulang karena naskah itu sendiri sangat sulit untuk dibaca. Saya punya kopian dari sejarawan YIN Padang, Pak Rusdamli. Ya, naskah itu sudah banyak bagian-bagian yang rusak dan huruf-hurufnya itu sudah tintanya melebar, sehingga sangat sulit sekali untuk dibaca. Nah, kemudian yang kedua itu naskah Fakih Sagir ya, di surat keterangan Syekh Jalaluddin Fakih Sagir Tuanku Samia itu, yang pertengahan abad ke-19 diterbitkan oleh Hollander itu dengan beberapa catatan ya, catatan dari beliau, lalu diterbitkan dicetak, ada cetakannya pada lampiran buku beliau itu.
Nah, kemudian sekitar tahun 2010-an, itu beberapa filolog dari UNAN sudah juga merujuk naskah aslinya. Nah, kemudian mentransliterasi naskahnya. Nah, mungkin kita akan berbicara soal ini. Kalau berbicara tentang naskah-naskah pribumi yang terkait dengan Padri, itu lebih nampak menitik beratkan pada soal keagamaan tadi. Jadi untuk menelusurinya, selain naskah-naskah, kita juga harus melihat bagaimana genealogi dari para tokoh Padri, aktor-aktor Padri ini. Nah, ini yang mungkin tidak disinggung oleh catatan-catatan dari luar ya, terutama catatan-catatan yang diberikan oleh ya tentara-tentara yang tempat bertugas ketika Padri itu sedang ini. Nah, tapi ada hal-hal lain yang patut menjadi catatan ketika kita menengok catatan-catatan yang diberikan oleh pihak luar. Misalnya dalam penyebutan istilah-istilah, ada beberapa catatan itu yang barangkali karena mereka tidak sementara mereka itu tidak memahami bagaimana firqah-firqah di kalangan umat Islam itu memberi label padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kita pernah baca Pistorius ya, ketika beliau menjelaskan bagaimana keagamaan di padang darat itu, beliau menceritakan tentang Syekh Muhammad Saleh Silungkang. Nah, yang disebutnya membawa mazhab baru namanya mazhab Hanafi. Padahal maksudnya itu bukan Hanafi. Beliau itu membawa tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ke Silungkang. Jadi istilah-istilah ini pun patut kemudian kita telusuri atau kita pahami. Nah, karena bisa jadi ada beberapa istilah itu yang tidak tepat. Karena beberapa penulis, ya kita tentu memaklumi prajurit-prajurit yang bertugas ya menulis berdasarkan keterangan-keterangan yang kadang-kala itu patut untuk ditelusuri ulang. Mereka seperti itu. Nah, dalam naskah Fakih Sagir itu kan dimulai dengan bagaimana keagamaan di Minangkabau itu pada awal abad ke-19. Beliau cerita tentang bagaimana semaraknya pengajian-pengajian surau, dan masing-masing surau itu punya kapling-kapling tersendiri, ilmu pengetahuan yang menonjol. Misalnya ada yang khusus untuk takhasusnya itu bagian fikih, ada takhasusnya itu bagian tafsir, ada mantik, ada balaghah, kemudian ada takhasusnya itu bagian tasawuf, termasuk ada dalamnya itu surau guru beliau yaitu Tuanku Nantuo itu, yang kemudian menjadi salah satu tokoh yang menjadi tempat bertanya aktor-aktor Padri di masa awal itu. Nah, dengan demikian maka secara genealogi ya aktor-aktor Padri itu sangat berkait dengan tokoh ini, sosok ini, Tuanku Nantuo. Yang beliau seorang sufi, seorang sataria yang secara genealogi dapat kita sebutkan kalau beliau itu belajar kepada Syekh Pemansiangan, Syekh Pemansiangan kepada Syekh KPKP Peninjauan, Syekh KPKP Peninjauan langsung kepada Syekh Burhanuddin di Ulakan. Jadi secara genealoginya itu Syataria, genealogi Syataria. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Deddy Arsyad tadi, ini Padri ini sangat menarik sekali, banyak hal yang selalu unik pada orang Padri ini yang bisa dijadikan bahan diskusi, termasuk tadi soal paham keagamaan yang untuk kali ini kita jadikan tema pembahasan kita, paham keagamaan. Nah, dan menariknya lagi, masa abad ke-19 itu selain adanya gesekan tadi perang Padri, itu salah satu fase perkembangan tarekat-tarekat sufi di Minangkabau. Ini patut juga menjadi catatan kita. Tarekat sufi pada masa itu berkembanglah tarekat Naqsyabandiyah, kemudian Satariyah yang lebih dahulu. Nah, itu memiliki faksi. Kalau kita baca buku misalnya Martin van Brennissen, maka abad ke-19 itu tonggak sejarah tarekat sufi di Minangkabau. Nah, artinya apa? Ya, jika beberapa buku, misalnya buku-buku yang kemudian merujuk kepada sumber-sumber luar tadi, yang membawa istilah Wahabi, ini juga dikutip oleh Muhammad Rajab misalnya, kemudian
Muhammad Rajab yang paling ini ya, yang paling tahun 1954 ya, bukunya itu memang menyebutkan adanya paham Wahabi. Tapi dalam cerita, dalam penjelasan di bawahnya itu, ya ketiga haji itu melihat perkembangan keagamaan yang ada di Mekah, lalu membawa paham itu ke Sumatera Barat. Tapi tidak disebutkan bagaimana sebenarnya paham itu. Jadi pemahaman istilah ini juga patut menjadi pertanyaan sorotan kita. Karena memang tidak ada bukti-bukti yang lebih spesifik menyatakan bahwa apa yang dipahami Wahabi oleh penulis-penulis buku ini itu betul Wahabi yang kita pahami hari ini. Wahabi yang secara paham keagamaan itu cenderung kepada Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian yang ditandai dengan dibuktikan dengan menolak tawassul, kemudian konfrontasi dengan tarekat. Nah, hampir tidak kita temukan dalam sejarah-sejarah Padri yang ada. Nah, walaupun istilah itu dikemukakan. Nah, seperti itu ya. Oh, iya. Menarik tadi penjelasan Bu Apria tentang ada indikasi kekeliruan penulisan sejarah gitu. Penggunaan istilah-istilah yang tidak tepat dan sebagainya. Apakah itu ada indikasi Bu ya? Itu kesengajaan, kealpaan atau ketidaktahuan atau bagaimana Bu ya? Ya. Tentu kita tidak dapat memastikan bagaimana keadaan sebenarnya. Kenapa istilah itu kemudian muncul? Apakah memang karena situasi waktu itu yang berkembang ya? Karena waktu itu memang di Mekah itu terjadi gesekan ya antara pasukan Ibnu Su'ud yang kemudian ekspansi ke Mekah lalu dapat dipukul mundur oleh penguasa Turki Utsmani ketika itu. Apakah karena itu ataukah karena ada sebab yang lain? Tapi yang paling penting yang menjadi akarnya itu bahwa dalam dakwah keagamaan itu ada beberapa irisan, yaitu bentuk ekstrim dalam menjalankan agama, dan itu memang kita temukan baik itu dalam catatan Fakih Sagir itu sendiri. Bagaimana mereka ketika menengok orang berjudi, kemudian langsung menghukumnya, diberikan had, lalu ketika orang tidak salat dan lain sebagainya. Nah, tapi kesimpulan yang kita kira menarik dari Scrake itu ya, dalam artikelnya itu, artikel pendek yang kemudian diterbitkan tahun 1970-an itu, pergolakan agama di Sumatera Barat, beliau memberikan sebuah statement bahwa tegasnya beragama, menjalankan agama, ekstrim dalam menjalankan agama, itu bukan bermakna Wahabi. Bukan bisa langsung dipahami sebagai Wahabi, karena memahami Wahabi itu bukan hanya sekedar dari lakunya saja, tapi bagaimana pemahaman akidah, kemudian bagaimana pemahaman mereka terhadap tasawuf. Karena yang menjadi perlawanan dari Wahabi itu ya pertama kali itu adalah tasawuf. Dan ini hampir tidak kita jumpai dalam catatan-catatan Padri yang ada, bahwa ada konfrontasi antara Padri dengan ulama-ulama tasawuf seperti Tuanku Nan Tuo. Malah mereka menggandeng Tuanku Paman Siangan Nan Mudo sebagai anak dan khalifah dari Tuanku Paman Siangan yang Tuo, seorang tokoh Syariah di Padang Lawas. Nah, jadi tidak kita jumpai hal demikian. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Bang Dedi, penulisan terhadap sejarah Padri ini memang mesti kita lakukan lebih spesifik, terutama terkait dengan bagian akidah, pemahaman, paham-paham keagamaan Padri, karena ini bisa menjadi sebuah klaim bagi mereka yang hari ini hendak memberikan atau memasukkan faham atau merubah sebuah hal yang sudah disepakati di daerah. Nah, dalam istilah adat kan istilahnya dago-dagi ya. Dago-dagi itu bagaimana sebuah kesepakatan itu yang sudah dirusak oleh mereka yang hendak merubah kebiasaan-kebiasaan lama itu. Nah, itu ya. Iya.
kalau kita gunakan katakanlah diksi yang agak netral ya, anggaplah misalnya memang ada keterpengaruhan antara ulama-ulama, untuk sementara kita karena sudah terlanjur disebut padri, kita gunakan istilah itu dulu, antara ulama-ulama yang oleh penulis disebut padri dengan gerakan Wahabiyah di Makkah, di Timur Tengah, itu memang ada indikasi bahwa itu adalah sebuah keterpengaruhan ulama yang di sini dengan yang di sana, atau memang ada infiltrasi dan jejaring gerakan, Bu ya? Barangkali kita bisa menyebutkan keterpengaruhan, tapi pada bagian dakwah, pada bagian dakwahnya itu, keterpengaruhan ini yang kita temukan, kita pribadi temukan dari beberapa bacaan. Memang ada keterpengaruhan karena mereka melihat bagaimana aktivitas orang-orang Wahabi, tapi kita tidak menemukan sebuah bukti bahwa mereka memang memiliki paham seperti sebagaimana paham Wahabi, sebagaimana kita ungkapkan tadi, indikasi-indikasi tadi. Nah, yang ada ialah bentuk keterpengaruhan yang mungkin saja ada, dan itu juga tidak dapat kita mutlak kita katakan, karena ya tadi karena pengaruh tuan haji yang bertiga ini, 3 orang haji ini, setelah beberapa kali huru-hara yang terjadi, beri gelanggang, tempat adu ayam, kemudian di beberapa tempat itu namanya itu hampir tidak pernah disebut lagi. Setelah itu kan ada Tuan Kunarence, sudah jelas Tuan Kunarence itu secara isnadnya itu tidak kita temukan beliau ini mempunyai isnad ke Mekah ketika itu. Kemudian ada harimau yang selapan, yang tak lain ialah murid-murid dari Tuan Kunantuo, seorang ahli Cataria. Kemudian setelah itu baru masa Tuanku Imam Bonjol ya, yang ada di kampung Bonjol itu. Nah demikian ya. Jadi keterpengaruhan ini bisa jadi, bisa jadi, tapi kita tidak dapat memutlakan itu. Jadi kalau boleh kita kita klasifikasikan dari sisi gerakan, mungkin barangkali ada keterpengaruhan, tapi belum tentu dari sisi akidah, pemahaman dan pengamalan syariat atau fikih dan juga tasawuf, begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, walaupun ada keterpengaruhan antara 3 haji ini, bagaimana transfernya kemudian kepada Tuan Kunarence? Nah, ini juga tidak dapat dijelaskan secara gamblang. Cuma dalam sejarah yang kita baca bahwa Tuanku yang haji miskin itu menggandeng Tuan Kunarence untuk menegakkan agama yang sebenarnya. Maksud agama sebenarnya itu menjalankan syariat itu ya dengan langsung, tidak dengan dakwah fil hikmah wal mau'izah sebagaimana yang dijalankan oleh Tuanku Nantuo tadi, tapi ya dengan cara yang lebih ekstrim, langsung dan tepat, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Bu ya. Begini, saya menangkap ada bias cara berpikir asosiatif ya dalam penulisan sejarah Padri ini, tapi memang saya awam sekali soal sejarah. Jadi bertanya nih ke Bang Dedi, ada enggak Bang kesan bias itu bahwa si A terpengaruh oleh B dalam satu hal, tapi kemudian oleh penulis sejarah itu dianggap si A adalah B gitu. Ada enggak corak-corak seperti itu dalam penulisan sejarah, Bang Dedi? Terima kasih, Zul. Pengasosiasian. Saya pikir itu banyak terjadi bahkan di dunia kita hari ini, mengasosiasikan Padri sebagai Wahabi salah satunya, gitu ya. Oke, siap. Padri, Wahabi, itu pengasosiasian yang reduktif, saya pikir, membuat realitas yang complicated itu menjadi sederhanakan sedemikian rupa. Padahal tidak bisa begitu. Saya pikir yang paling, kalau ingin mencari yang paling sebagai sumbu kesalahan pengasosiasian ini, saya pikir adalah karya Onggang Perlindungan. Karya Onggang Perlindungan Tuan Kurau.
sekalipun karya-karya para outsider sebelumnya juga menciptakan bias yang nyaris serupa, tapi yang paling monumental saya pikir adalah karya Enggang Perlindungan. Karena karya ini bestseller di mana-mana. Karya ini mendapat sambutan meriah. Bahkan seorang profesor Mahmud Yunus misalnya menulis sejarah ada bukunya, itu menjadikan karya Tuanku Rao Onggang ini sebagai salah satu rujukan utama. Ini yang dikritik dengan secara sentilan oleh Hamka bahwa seorang profesor keluaran Al-Azhar justru mengutip karya yang secara faktual sangat sembrono memperlakukan data. Tidak hanya karya Prof. Mahmud Yunus, tapi karya yang menjadi tandon bagi sejarah Minangkabau sekarang seperti sejarah karya M.D. Mansur misalnya, sejarah Minangkabau, itu menjadikan bahkan kalau kita baca outline-nya dan data-data di dalamnya, itu betul-betul merujuk pada periodisasi pembabakan sejarah yang berbasis pada pembabakan sejarah yang ditetapkan oleh Enggang Perlindungan juga dalam Tuanku Rao. Jadi kesalahan dalam tanda kutip persepsi termasuk atas sejarah Minangkabau secara umum, Minangkabau Timur, Minangkabau Barat, Minangkabau mazhab Hanafi, Minangkabau mazhab Syiah, itu kan sumber utamanya adalah pada karya Tuanku Rao itu. Jadi dan itu sampai sekarang pun, terutama setelah reformasi kan buku itu dicetak ulang. Dan Hamka sudah pernah membantahnya di akhir tahun 60-an kan, dan diterbitkan tahun 70-an. Tapi siapa yang kemudian membantah karya itu setelah sekarang booming lagi, setelah dicetak ulang lagi dan bestseller lagi karya itu. Jadi pandangan orang terhadap misalnya ada mazhab Hanafi, adanya faksi Syiah di sini yang sangat menentukan jalan sejarah Minangkabau, bahkan ada Minangkabau Timur, ada Minangkabau Barat, termasuk bagaimana tiga tokoh Padri ini begitu terpengaruhnya oleh ideologi-ideologi yang berkembang di Timur Tengah, ideologi Wahabisme yang berkembang pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 ini. Bahkan dikatakan di situ Haji Piobang pernah menjadi Janissary di Turki, bahkan pangkat mayor, bahkan dinaikkan lagi sampai letnan gitu kan. Saya pikir sangat berpengaruh bagaimana pengasosiasian Padri sebagai Wahabisme dilakukan sekarang ini bersumber dan bersumbu pada karya Tuanku Rao. Saya sedikit banyak memang cukup bersetuju dengan Buya Apria bahwa kalau kita ingin mengatakan bahwa seberapa besar pengaruh Wahabisme dalam gerakan Padri, saya tidak menemukan bahwa Wahabisme sebagai ideologi, sebagai paham, itu betul-betul dianut. Apa kitab yang mereka bawa oleh tiga orang haji itu, apa ideologi, apa pikiran-pikiran dari Wahabisme tidak nampak dalam catatan-catatan, bahkan catatan Fakih Sakir juga tidak ada. Kecuali bahwa ini juga kecuali bahwa tiga orang haji ini karena cukup lama tinggal di Mekah dan Madinah sekitar 12 tahun gitu ya dalam catatan Fakih Sakir kalau saya tidak salah, itu menyaksikan di Timur Tengah bahwa Wahabisme ini cukup diterima oleh orang-orang Badui sana, bahwa Wahabisme, gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh Muhammad Abdul Wahab itu dapat menenteramkan jalur dagang antara Yaman sampai ke Syria, dan itu tidak bisa dilakukan oleh para pendahulu Wahabisme, para pendahulu Muhammad Abdul Wahab. Lalu jalur menuju ke Mekah untuk ziarah, untuk naik haji juga aman dari para pencoleng-pencoleng, dari para penyamun-penyamun sepanjang jalur itu oleh kelompok-kelompok Muhammad Abdul Wahab. Dan ini ya bagi tiga orang haji ini menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama di kampung halaman mereka karena kondisinya nyaris mirip. Ya, jalur-jalur Jawi itu rata-rata tidak bisa diamankan oleh para penghulu pada kurun itu. Ini adalah masa di mana para kelompok-kelompok Samun paling banyak. Nah, itu yang kemudian diamankan oleh, kalau kita baca Fakih Sakir, kitab hukum Tuanku Koto Tuo.
Tuanku Nantuo. Jadi dia punya kitab hukum. Orang yang ingin aman jalur-jalur perdagangannya ke jalur Jawi, ke pantai barat maupun ke pantai timur, itu mengambil hukum dari kitab hukum Tuanku Kototuo itu. Jadi nyaris kita tidak temukan kitab hukum Hambali atau kitab hukum Wahabisme sendiri yang menjadi rujukan bagi para pengikut-pengikut Padri ini dalam menentukan gerakan. Jadi sulit kita mengatakan bahwa Wahabisme sebagai ideologi memberi warna yang dominan, bahkan warna yang memberi pengaruh lah pada gerakan Padri. Tapi dia menginspirasi mungkin, Tapi harus dilihat bahwa sebelum 3 orang haji ini pulang, ada sekitar 10-an sampai 20-an tahun gerakan Padri sebenarnya sudah dimulai. Gerakan-gerakan pembersihan dalam tanda kutip, pembersihan atas kekacauan moral, atas kriminalitas, atas judi dan sabung ayam, termasuk atas penggunaan madat dalam kehidupan keseharian, itu sudah dilakukan terutama oleh orang-orang Satariah sebenarnya. Satariah sangat dominan Satariah. Tuanku Kototuo itu Satariah Tulen. Lalu ya bahkan sanadnya kemudian terhubung ke Tuanku Damansiang atau Tuanku Pamansiangan, nah, seperti yang ditulis oleh Buya Apria tadi. Jadi termasuk murid-murid Tuanku Kototuo yang kita anggap sebagai menjadi padri kemudian, itu sebenarnya adalah bagian dari Satariah juga. Tuanku Nerence itu murid langsung yang mengamalkan sebelum betul-betul menjadi padri, mengamalkan praktik-praktik tarikat Satariah di Bukit Kamang sebagai kampungnya itu. Jadi Anasir Wahabiyah sejauh yang saya baca, ya kita menganggap pengasosiasian padri sebagai sebagai Wahabiyah ternyata dalam data saya pikir tidak ditemukan secara lebih meyakinkan kira-kira. Iya. Nah, Bang, yang gerakan 10 atau 20 tahun sebelum Padri versi 3 haji yang pulang dari Mekah itu, yang 10 tahun yang Abang ceritakan tadi, murid-murid Tuanku Nantuo yang bertarikat Satariah, apakah itu punya keterkaitan langsung dengan gerakan 3 haji yang pulang dari Mekah ini, atau ini adalah satu gerakan yang tersendiri? Nah, ini satu lagi yang menarik saya pikir, bahwa pengasosiasian gerakan Padri sebagai Wahabisme ini menciptakan kesan bahwa apa yang terjadi di dalam negeri kita ini tidak hasil dari inovasi masyarakat dalam negeri itu sendiri. Selalu kita hubungkan bahwa apa yang kita lakukan itu disebabkan, dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar sana. Seolah-olah masyarakat kita tidak punya inisiatif untuk memperbaharui dirinya sendiri. Gitu. Ini kan cara berpikir kolonial juga. Kemajuan kita tidak akan terjadi tanpa ikut campurnya dunia Barat dalam dalam upaya untuk memajukan diri kita sendiri. Sehingga ada kesan bahwa kita sebenarnya tidak punya daya inovasi untuk memperbaharui masyarakat kita sendiri. Nah, yang terjadi adalah di dalam sejarah Padri bahwa sebelum kedatangan 3 orang haji ini, ya itu orang-orang terutama dari kalangan-kalangan tarikat Satari di perguruan Tuanku Kototuo itu sudah berupaya untuk memperbaharui masyarakatnya sendiri sudah sejak hampir 1 sampai 2 dasawarsa sebelum kepulangan. Mereka menciptakan suatu model model masyarakat yang dalam tanda kutip berbeda dengan masyarakat umum di luar sana yang menerapkan, kalau dalam bahasa Fakih Sakir kan, menerapkan hukum dari kitab Tuanku Kototuo kan begitu. Nah, jadi saya pikir apa yang disebut sebagai kitab Tuanku Kototuo itu adalah tafsiran Tuanku Kototuo terhadap fikih, terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis, saya pikir. Karena orang Satari kan merujuk basis keilmuannya kan pada guru. Kan. Nah, ada model-model kampung yang diciptakan, termasuk pengamanan jalur-jalur perdagangan, termasuk upaya penghukuman mendamaikan orang yang sedang berperang, kan itu yang dilakukan oleh
Tuanku Kutotuo. Bahkan dua murid Tuanku Kutotuo yang terpenting, yang kemudian berseberangan jalan, Tuanku Narenceh dan Fakih Sakir, itu sudah membentuk aliansi 4 tahun sebelum Haji Miskin pulang dari Mekah. Nah, mereka sudah dalam tanda kutip mengubah dalam dalam cara pendakwahan yang lebih ramah terhadap para mereka tidak menyebut kaum kafir ya. Kaum kafir kan terma setelah Tuanku Narenceh kemudian mengkristalkan gerakan pembaharuannya. Kira itu. Setelah gerakan pembaruannya itu, apakah Tuanku Narenceh masih pengamal tarekat Satariyah, memang? Nah, saya tidak sampai karena memang tidak ada keterangan yang menjelaskan apa yang dilakukan Tuanku Narenceh setelah itu. Tapi kalau kita baca misalnya naskah Tuanku Imam, generasi padri setelah Tuanku Narenceh, pikir praktik-praktik tasawuf masih dipakaikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Misalnya bagaimana dia menenangkan anaknya karena dia mau dibuang kan. Tuanku Imam mau dibuang, lalu dia berpesan kepada Nak Ali bahwa kalau kamu ada kesusahan sarulah ninikmu kan. Saru itu kan sebuah sarulah ninikmu, sarulah datuk-datuk itumu kan. Dan dia juga meninggalkan suatu ilmu-ilmu pelangkahan kalau kita baca dalam naskah. Dan saya pikir Wahabisme tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin menyeru orang yang sudah mati, tidak mungkin. Tidak mungkin menyeru roh-roh nenek moyang untuk melindungi diri, memberi ketenangan. Dan itu dilakukan oleh Tuanku Imam terhadap anaknya, memberi pesan, memberi petuah bahwa kalau dia berada dalam suatu fase kesusahan, saya jauh di pulau, mungkin dibuang entah kemana oleh Belanda, maka seru minta petunjuklah kepada ninik-ninikmu. Ya kan, saya pikir itu sangat tidak Wahabisme itu. Ya, betul. Ya, menarik bahwa terpengaruh. Oke. Halo Bang Deddy? Ya. Oh ya, masih dengar ya. Ya. Menarik bahwa terpengaruh atau katakanlah dapat inspirasi oleh satu gerakan atau satu fenomena atau satu kelompok, tapi tidak otomatis bahwa kita bagian dari kelompok itu ya. Saya pernah berseluruh juga, kalau gitu pesantren-pesantren di Minangkabau yang dulu belajarnya di surau dengan sistem holakah, lalu dapat inspirasi dari sistem pendidikan Belanda dengan pemakai lokal, pakai papan tulis, pakai meja kursi, kan tidak otomatis kita nanti mengklaim bahwa pesantren adalah pendidikan Belanda, kan rancu ya, jadi sangat asosiatif. Nah, dalam rangka itu mungkin perlu kita identifikasi ya, agak lebih menjurus mungkin ke Buya Atria, bagaimana kita mengidentifikasi paham keagamaan padri, untuk sementara kita pakai istilah itu dulu, paham keagamaan padri dari sisi akidah berdasarkan terminologi akidah yang kita gunakan. Silakan, Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Nah, pada tahun 2012 kita pernah memeriksa ya naskah-naskah peninggalan Syekh Burhanuddin Ulaka. Ini sebagai hulu dari genealogi Tuanku Nantua tentunya. Ada sekitar 40-an naskah-naskah peninggalan beliau. Nah, yang kita temukan yang cukup naskah yang cukup penting, representatif bagi kita untuk bisa menentukan bagaimana paham keagamaan waktu itu ialah karya Al-Imam As-Sanusi. Kita sudah lazim ya, karya Imam Sanusi itu ialah secara akidah bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sampai sekarang masih dijadikan kitab pegangan dasar ya, pegangan di pesantren-pesantren Salafiyah di Sumatera Barat ini. Bahkan untuk di Indonesia itu sudah menjadi bahan ajar yang penting dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, itu dalam segi akidah. Kemudian dari segi fikih kita menemukan ya kitab-kitab bermazhab Syafi'i tentunya,
Yang paling penting itu ialah Minhajut Talibin, karena yang menurut penjelasan yang ada di beberapa buku yang kita baca, ada buku Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Martin van Brunessen itu, memang kitab Minhajut Talibin itu adalah kitab fikih yang pertama yang di awal masuk ke Indonesia seiring dengan penyebaran agama Islam. Nah, jadi itu kitab yang dipakai fikih Syafi'iyah ya berdasarkan jalur Imam Nawawi. Nah, kemudian kalau tasawuf ada beberapa model tentunya, yaitu ada tasawuf yang menurut ya hikam, kajian hikam, kemudian ada tasawuf yang sifatnya itu muntahi seperti karya-karya Samsudin Sumatrai, kemudian Al-Qurani, kemudian Al-Burhanpuri ya, Tuhfatul Mursalah, itu kitab mengenai martabat 7. Nah, itu dari hulu genealoginya. Nah, tentu genealogi ini akan terus diwariskan. Dia akan transmisi kepada generasi setelahnya, yaitu Syekh Kapih Peninjauan, lalu setelah itu Syekh Mansiangan yang ada di Kotolaweh, kemudian turun kepada Syekh Tuankunan Tuo. Dan perlu kita garis bawahi bahwa di kalangan Syatariah itu sangat ketat dalam transmisi keilmuannya. Jadi hampir kita tidak jumpai adanya pengaruh-pengaruh dari yang lain atau perubahan-perubahan yang begitu mencolok sehingga bisa mengubah paham-paham keagamaan yang sifatnya itu adalah usul, yang sifatnya itu adalah pokok. Nah, tentu ini dipakai oleh Tuan Kunan Tuo. Beliau tadi sudah ya sama-sama kita maklumi, beliau seorang sufi besar dalam tarekat Syatariah. Kemudian seorang faqih Syafi'i, seorang ahli fikih mazhab Syafi'i, dan ini berkembang waktu itu. Dan di abad ke-19 dalam penelusuran naskah-naskah kita di beberapa surau, termasuk yang ada di surau di Agam, itu memang karya-karya yang tersebar itu ialah karya-karya ulama Sunni, Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah, seperti As-Suyuti, Imam Nawawi tadi. Kemudian ada beberapa kitab tasawuf yang mungkin agak jarang digunakan, seperti karya-karya Ibnu Arabi, tapi ini sepertinya khusus ya pada kalangan-kalangan ulama-ulama tertentu. Nah, dari kitab-kitab yang kita perhatikan, naskah-naskah itu, nah kita bisa memberikan gambaran bahwa untuk akidah di masa abad 19 tersebut, mereka masih tetap sebagaimana pendahulu-pendahulu sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya, yaitu berakidah dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan memang kita tidak jumpai adanya kitab-kitab yang ya, apalagi kalau kita bicara tentang Wahabi, itu kan Risalah Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tidak kita jumpai, ataupun kutipan-kutipan ataupun hal-hal lain yang menjurus ke arah itu, ke arah pemahaman akidah Wahabi. Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, kemudian itu dari segi sumber-sumber bukti fisik naskah-naskah. Nah, dari segi genealogi, tadi kita sudah sebutkan di abad ke-19 itu pertumbuhan sangat pesat sekali tarekat-tarekat sufi di Minangkabau. Nah, tonggak pertumbuhannya itu ya abad ke-19, mulai masuknya tarekat Naqsyabandiyah, kemudian Syatariah yang berkembang, yang hampir tidak pernah terputus masanya di masa itu. Nah, ya kita kenal ada namanya kalau di kumpulan itu Syekh Ibrahim Kumpulan, yang dalam riwayatnya yang diturunkan secara lisan, secara oral dari generasi-generasi murid-muridnya itu, beliau itu pernah menjadi pasukan perang Padri. Karena beliau hidup berwafat tahun 1915 ya kalau tidak salah, dalam usia yang sudah sangat sepuh, lebih dari 1 abad, 150 tahun dalam catatannya kita jumpai. Nah, beliau menyaksikan betul bagaimana Padri. Dan satu hal lagi yang perlu yang menjadi penting bagi kita, yaitu tentang Sumpah Setia Bukit Marapalam. Walaupun ada beberapa sejarawan yang masih meragui atau masih belum menemukan bukti-bukti yang ini, tapi bagi kita
adanya naskah dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang ditulis tahun 1963 itu, yang berisi tentang bagaimana Saripati sumpah setia beri palam yang beliau terima dari pendahulu-pendahulunya, dari tokoh-tokoh adat itu. Itu sudah menjadi sebuah bukti bagi kita adalah adanya penyatuan adat dan syarat. Dan beliau menafsirkan, penafsiran beliau, bahwa yang disebut dengan adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah itu ya itu Islam dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Dan itu terjadinya setelah perang Padri. Setelah perang Padri, jadi ada semacam pertemuan ulama-ulama di Bukit Marapalam. Nah, anggaplah misalnya jika betul Padri kemudian dia berfaham Wahabi, kemudian berkembang sangat pesat, memberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Nah, tentunya akan berpengaruh kepada ulama-ulama yang ada setelahnya, dan termasuk juga kejadian yang disebut oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sumpah setia beri Bukit Marapalam ini. Nah, tentu akan pemaknaan adat bersedi syarat bersedi kitabullah itu adalah pemahaman sebagaimana yang dibawa oleh ulama-ulama Padri tersebut. Ternyata tidak. Dan kita kenal ulama-ulama besar di abad ke-19. Yang mereka itu berbarengan masanya dengan masa Padri tadi. Ada Syekh Soleh Silungkang, kemudian kita kenal pula namanya Syekh Hussein yang di Pasir itu, Tuanku Kubusana atau Tuanku Marapi itu. Itu tokoh Naqsyabandi malah, tokoh tarekat Naqsyabandi. Kemudian ada namanya lagi yang seperti Syekh Amrullah Maninjau yang pernah ke Mekah dan bertemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti Syafi'i di Mekah. Itu orang-orang yang pernah hidup di masa Padri tentunya. Paling tidak orang-orang tua mereka itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Lalu bertasawuf, bertarikat. Ada di antaranya Syatariyah, ada di antaranya bertarikat Naqsyabandiyah. Nah, itu kenyataan-kenyataan yang dapat kita simak ya, baik itu dari silsilah, dari naskah-naskah, kemudian riwayat-riwayat yang sampai kepada kita hari ini. Nah, artinya apa tadi asosiasi tadi? Betul ya, apa yang keterpengaruhan tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu dia sama. Dan kita mengenal cara dakwah. Ada Padri, kemudian ada ulama-ulama yang berseberangan dengan Padri. Perbedaan-perbedaannya itu terletak pada cara dakwah. Satu dengan persuasif, yang satu dengan langsung apa adanya. Nah, demikian ya. Iya. Historiografi versi Belanda dan outsider lainnya, Indonesianis lainnya tentang Padri, apakah mereka mengkonfirmasi ke kitab-kitab fikih, kitab tauhid yang Buya sebutkan tadi atau tidak, Buya? Nah, yang kita baca itu tidak ada, kita jumpai ada kitab-kitab fikih yang kitab-kitab yang artinya yang membawa paham yang berbeda, artinya itu hampir tidak kita jumpai. Kita membaca misalnya ada Muhammad Rajab, kemudian kita membaca Rusli Amran, lalu kita baca beberapa buku yang lain, itu tidak ada mengkonfirmasi teks-teks atau bacaan-bacaan di surau yang berseberangan dari apa yang kita jumpai tadi. Nah, begitu ya. Kalau versi yang ditulis oleh orang kita, apakah juga ada merujuk ke situ, ya? Cuma Haji Syekh Jaluddin tadi menyebut kitab Tuanku Kututuo, ya. Tuanku Kututuo, tapi tidak menyebutkan judul-judul itu. Oke. Nah, saya ingat ketika Inyak DR, Dr. Abdul Karim Amrullah menulis kitab Usul Fikih, dan di bagian akhir itu, kitab itu kalau saya tidak salah, itu ditulis setelah guru beliau, Syekh Ahmad Khatib, meninggal. Nah, di bagian akhir itu, Inyak DR ada menulis semacam pernyataan deklaratif lah, bahwa sebelumnya saya ini orangnya bermazhab dan selalu bertaklid ke guru. Tapi setelah saya bisa memeriksa dalil-dalil, hal-hal yang saya tidak setuju, maka saya rujuk lagi dari pendapat itu. Artinya saya berlepas diri dari bermazhab dalam hal-hal yang memang saya merasa
bisa untuk memeriksa dalil. Itu ada pernyataan deklaratif beliau di bagian akhir. Nah, maksud saya, apakah murid-murid Tuan Kunantuo yang bertarekat, terutama Sataria itu, mempunyai pernyataan deklaratif juga nggak? Ada nggak sumbernya bahwa mereka berlepas diri dari Tuan Kunantuo akhirnya, Bu ya? Itu kita tidak jumpai, belum Ada, kita ya? jumpai. Mungkin kalau ada Bang Dedi membaca bacaan yang ada sumber-sumber yang lain, barangkali bisa. Nah, bagaimana tuh Bang Dedi? Ada enggak pernyataan-pernyataan berlepas diri dari mazhab ini, dari guru ini? Saya juga belum pernah baca yang begitu. Tapi ada banyak, saya pikir akan ada banyak kitab pada periode ini, tapi tidak sampai kepada kita. Bisa jadi karena memang skriptorium zaman Padri itu kan habis, luluh lantak semua. Bahkan Tuan Kunantuo kan berkeping-keping jadi abu gitu kan. Anak bahkan istrinya juga dihabisi oleh kelompok muridnya sendiri kan, Tuan Kunan Renceh. Kalau kita melihat bagaimana pesatnya pertumbuhan terutama tarikat pada periode awal-awal Padri ini, jejaring Tuan Kunantuo itu sangat banyak, sangat banyak. Dua yang utama, yang paling unggul kan Tuan Kunan Renceh dan murid-muridnya yang lain sangat banyak. Bahkan Peto Sarif sendiri berguru kepada Kototuo, kemudian ke Boncol dan menggantikan Datuk Bandaro sebagai Imam Boncol. Surau pada masa itu cukup meriah lah, betul kata Buya Apria bahwa sepanjang abad ke-19 itu adalah abadnya pertumbuhan tarikat. Satari sangat hidup pada periode-periode awal, terutama oleh guru tuonya Tuan Kunantuo. Sekalipun Martin van Brunesen menganggap bahwa Naksabandi sudah ada pada kurun itu, tapi data-data menunjukkan bahwa memang dia berkembang pada 1850-an atau 1840-an akhir lah. Sekalipun kalau kita baca Fakih Sakir, Tuan Kunantuo pernah membawa beberapa dalam tanda kutip pasukan kecil-kecilan untuk menyerang Taram, karena Taram dianggap berbeda dalam tidak mengikuti garis ulakan, kalau saya tidak salah begitu yang tertulis di Fakih Sakir. Saya menduga ini perkembangan paling awal dari Naksabandi, Buya. Saya pikir begitu. Jadi kalau Martin van Brunesen menganggap bahwa Naksabandi baru tumbuh di dataran tinggi Minangkabau 1840 akhir atau 1850, zaman Tuan Kunantuo sekitar 1807 atau 03-an itu sebenarnya di Taram sudah ada bibit-bibit Naksabandi ya, sekali oleh orang-orang Satariah di dalam tanda kutip dialahkan lah bahasa. Kalau dialahkan itu kan ya seperti itulah, dialahkan. Bahasa Fakih Sakir kan dialahkan itu kalau untuk menggunakan penyerbuan satu kampung terhadap kampung lain itu kan dialahkan Garuda. Ini cikal bakal Naksabandi saya pikir. Tapi setidak-tidaknya ini menggambarkan betapa meriahnya kehidupan keberagamaan pada periode sebelum Perang Padri betul-betul meletus. Jadi kalau ada anggapan bahwa orang-orang Minangkabau tidak beragama sebelum datang Padri, itu keliru besar. Ya, siap. Sangat keliru besar, bahwa pertumbuhan agama justru sangat pesat pada masa yang kita anggap sebagai kacau balau dalam sejarah kita. Perampokan di mana-mana, otoritas adat melemah, bahkan orang kayo dan keluarga raja tidak berdaya kan menghadapi berbagai kemulut-kemulut politik di negara-negara yang semakin independen itu. Nah, peran itu yang kemudian diambil alih oleh surau-surau tarikat, dan orang banyak mengambil hukum pada mereka, lebih percaya pada kitab Tuanku Kototuo misalnya, dan mau tunduk dengan menyembelih kerbau, mengundang orang banyak untuk makan demi kepatuhan pada hukum dari kitab Tuanku Kototuo itu. Jadi sangat meriah, tapi sayangnya itu ya Bu ya, apakah periode Padri, seberapa banyak naskah-naskah pada periode Padri ini yang sampai kepada kita, itu persoalan. Yeah. Mungkin paling kalau yang dua ini karena diselamatkan oleh Belanda saya pikir. Fakih Sakir kan
saya pikir masuk akal kalau Tuanku Narenceh juga menulis, Tuanku Kutotuo juga menulis catatan hariannya, Tuanku Tambusa yang lebih belakangan juga menulis. Saya pikir masuk akal juga bahwa Onggang Perlindungan menyebut bahwa ada Tuanku Narenceh punya catatan dan Tuanku Tambusa punya catatan, tapi memang ya ini memang apakah dia berdusta atau tidak, kan dalam keterangannya dia pertama 80% dibakarnya sumber-sumbernya kan, lalu pada masa revolusi 20% lagi dibakar habisnya kan, itu apologianya kan. Tapi saya pikir banyak naskah lain yang mungkin tersimpan gitu. Iya, saya ingat juga soal kemeriahan beragama di Minangkabau sebelum periode Padri ya. Di Kerinci ini yang paling kuatlah pendapat sejarah bahwa Islam mulai masuk ke Kerinci itu melalui pendakwah dari Minangkabau itu di abad ke-17. Dan ada beberapa orang, dan yang paling terkenal itu bernama Siak Lengi. Jadi mereka pun di Kerinci dipanggilnya Siak, dengan istilah yang biasa dipakai di Minang juga. Dan sekarang ada peninggalan Siak Lengi itu, naskah dari abad ke-17 itu, namanya Al-Quran, tulis tangan, tapi dikasih nama Merdu Bulan. Nah, gitu. Itu penambahan komentar aja. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini di media sosial di YouTube kita. Mungkin yang pertama dulu ke Buya Apria lah dulu ya. Ada yang bertanya Buya tentang tarikat Satariyah. Kita berkali-kali tadi menyinggung tarikat Satariyah. Lalu ada yang bertanya, seperti apa karakteristik tarikat Satariyah itu? Apa bedanya dengan tarikat yang lain, Naksabandia, Samaniyah, kemudian seperti apa sih peran ajaran tarikat itu dalam kecamuk yang terjadi tadi gitu. Apakah maksudnya gini, ada tokoh atau pengamal tarikat melakukan satu gerakan, apakah gerakan itu atas inisiatif dia saja atau pengaruh yang lain, atau memang ada dorongan dari ajaran tarikatnya, dari Satariyah itu? Nah, itu ada yang bertanya itu, Buya, mohon penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih, ya. Ya, yang pertama soal karakteristik. Jadi ada dua tarikat yang cukup berkembang di Minangkabau. Pertama adalah tarikat Satariyah, itu yang lebih awal. Lalu setelah itu tarikat Naksabandia. Nah, kalau Satariyah yang kita lihat secara garis besarnya lebih sangat berpadu ya dengan tradisi, dengan kebudayaan yang ada. Nah, kita ambil contoh misalnya Syekh Burhanuddin, beliau pulang dari Aceh, dan beliau dakwahnya itu sangat persuasif. Kemudian sangat menghargai kebudayaan tradisi yang ada, seperti tradisi menuju hari, kemudian tradisi meninggal hari, mempepuluh hari, yang awalnya itu digunakan untuk meratap ya, kemudian beliau jadikan untuk membaca tahlil, membaca doa-doa dan lain sebagainya. Nah, ini disebutkan oleh Profesor Duski ya dalam bukunya Syekh Burhanuddin itu. Nah, kemudian yang kedua, Naksabandia itu sifatnya itu lebih kosmopolit ya, karena Satariyah itu jalur silsilah jejaring intelektualnya itu ke tanah suci Mekah. Jadi beliau itu pada abad ke-19 itu ya ulama-ulama Minang ini ke Mekah. Karena tokoh besarnya itu Syekh Ismail Al-Khalidi Simabur itu, beliau bermukim di Mekah. Beliau lah yang memperkenalkan pelajar-pelajar dari Minangkabau kalau hendak suluk dalam tarikat Naksabandia dan mengantarnya ke puncak Jabal Abi Qubais Mekah itu. Nah, jadi lebih kosmopolit. Nah, jadi ada beberapa, kalau dari segi dakwah ya, kalau Satariyah yang kita lihat itu lebih akomodatif terhadap kebudayaan tradisi yang ada, sehingga lebih kaya terhadap budaya dan tradisi. Sedangkan Naksabandia dengan sifatnya kosmopolit itu, dia
ya agak ke fikih oriented ya, orientasi fikihnya itu lebih menonjol meskipun Asy'ariyah juga. Nah, kemudian mengenai tadi ya gerakan-gerakan dan pengaruh dari apakah dari tarekat atau dari pribadi. Nah, kita juga membaca beberapa gerakan yang ada, terutama gerakan menghadang penjajah seperti yang ada di Palembang. Palembang itu tarekat Saman malah yang ikut maju ke medan perang, ya, bergerak. Kemudian ada di Banten ya, Banten itu tarekat Syatariah. Dan untuk di Minangkabau, nah, barangkali itu bisa ada dan bisa sama kondisinya dengan beberapa pergerakan yang ada di luar Minangkabau itu sendiri. Dan ini tentu butuh penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Nah, tapi yang kita lihat dari mozaik-mozaik secara sejarah Padri itu, ya gerakan sikap-sikap Tuan Kunan Rence, kemudian beberapa orang yang menjadi muridnya itu yang lebih ekstrim dalam menjalankan agama, itu nampaknya lebih terpengaruh oleh sikap pribadi nampaknya. Karena mereka itu secara tarekat Syatariah, guru mereka Tuan Kunan Tuo, itu memilih jalan persuasif, step by step. Mereka memilih jalan yang lebih pelan dalam menyampaikan dakwah Islam. Sedangkan Tuan Kunan Rence dengan beberapa murid itu lebih memilih jalan yang berbeda dari gurunya, ya, menjalankan agama dengan ya kira-kira istilahnya itu dalam tanda kutipnya to the point, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada perlu penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai hal itu, walaupun kasusnya itu ada. Demikian, Bu ya. Oh iya. Jadi apakah ada sumbangsih juga tarekat Syatariah itu terhadap gerakan mereka? Kan tadi katanya pengaruh dari gerakan Wahabi, Bu ya. Oke lah, ada satu irisan Wahabi dalam gerakan itu. Tapi bagaimana kita memandang irisan yang lain yang barangkali ada kontribusi tarekat di situ, Bu ya? Ya, barangkali ada itu, Bu ya. Cuma kita harus melakukan tinjauan lebih mendalam yang pastinya. Seorang penganut tarekat itu dia mesti berzahir berbatin kan. Dia secara syariatnya harus teguh, dia harus sholatnya itu harus 5 waktu sehari semalam. Kemudian lebih dari itu mengadakan ibadah-ibadah yang sunat, mengadakan zikir, yang tentunya lebih banyak menyita waktu untuk tujuan ibadah tentunya. Dan ini tentu memberikan sumbangsi ya, besar kecilnya itu terhadap keinginan Tuan Kunan Rence menegakkan agama yang betul itu dalam tanda kutipnya itu. Nah, bagaimana seorang itu ya kira-kira kalau beliau berfikir secara sufi ya mensufikan, harus syariatnya itu harus betul, harus betul-betul tegas, isbatnya itu harus ya meyakinkan. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk secara mutlaknya ini harus ada pendalaman yang lebih komprehensif dari naskah atau riwayat-riwayat itu yang ada di buku-buku tersebut. Demikian, Bu ya. Ya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan, mungkin kita arahkan ke Bang Dedi. Saya bacakan. Kenapa perjanjian antara penghulu dengan Belanda yang mengatasnamakan perwakilan Minangkabau itu terkesan mangok keluar badan, diwakili oleh penghulu di sekitaran Danau Singkara? Apakah itu ada intrik di Pagaruyung? Bang Dedi, nangkap enggak pertanyaannya, Bang? Ya, kira-kira bisa lah ya. Iya. Sebelum menjawab ini, tadi sebenarnya menarik juga diskusinya. Soalan apakah Satari atau tarikat secara umum tidak punya semangat revolusioner, ini menarik. Ayo Bang, silakan dari situ dulu Bang. Karena memang kalau dalam sejarah banyak sekali gerakan-gerakan perlawanan itu digerakkan oleh Satariah ya. Pemberontakan petani Banten itu yang terkenal sekali melawan kolonial itu digerakkan oleh para guru-guru tarikat, kemudian menstimulasi banyak orang. Pemberontakan petani Cilegon. Kalau di kita ada
pemberontakan Kamang, perang pajak, dan lain-lain itu, ada pemberontakan di Solo juga dilakukan oleh guru Satariah juga. Tapi memang seperti yang disebut Buya, untuk kasus Padri, kita belum mendapat data yang memadai terkait bagaimana peran paham Satari dalam menstimulus, menumbuhkan semangat untuk justru pemurnian yang diinginkan oleh Tuan Kunan Renceh, kan begitu. Kalau dari sisi sebelahnya, saya pikir Satari justru meredam gejolak-gejolak untuk mengubah masyarakat secara revolusioner itu, terutama representasinya adalah Tuan Bokototuo kan sebagai guru gadang dari Satari pada masa itu. Posisi Tuan Bokototuo justru berupaya untuk meredam gejolak-gejolak kekerasan dari para muridnya. Memang belum sejauh ini belum sampai upaya kita untuk mencari bagaimana ideologi Satari yang pada dasarnya adalah berupaya untuk akomodir terhadap tradisi, justru menstimulus, memunculkan orang-orang seperti Tuan Kunan Renceh yang bertolak belakang dengan keinginan ideologi Satari itu secara umum. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, ini menarik juga sebenarnya. Saya sudah diskusi juga dengan beberapa teman. Kenapa orang yang meminta bantuan, kan wakil Minangkabau itu dari Pagaruyung, itu adalah orang-orang yang berada di sekitar Danau Singkarak. Ada beberapa nagari di situ, wakil-wakilnya, datuk-datuknya. Kemudian datang ke Padang, mengundang. Ini memang menjadi pertanyaan besar juga kepada saya, bagaimana satu kelompok kecil itu bisa dianggap mewakili atau merepresentasikan, dan itu diterima oleh Belanda sebagai wakil dari Minangkabau yang pada saat itu beragam. Gitu. Hanya beberapa orang datuk, berapa 9 atau 11 ya, kalau saya tidak salah. Dan itu hanya terbatas di beberapa negari di sekitaran Singkarak, Danau Singkarak. Masuk wakil dari Pagaruyung juga, kan itu yang datang ke Padang lalu mengikat perjanjian yang menjadi menjadi tiket bagi Belanda untuk naik mengirim 300 serdadu ke sini dengan tiga meriam, kan itu awalnya. Saya memang belum bisa menjawab ini karena memang apakah karena dari diskusi-diskusi dengan teman Iqbal itu juga disebut bahwa posisi-posisi daerah ini adalah kawasan-kawasan yang secara geografis berada di daerah perlintasan. Mereka menguasai jalur dagang antara dataran tinggi dengan daerah pesisir barat. Jadi mereka kalau tatanan dataran tinggi aman dan berada pada keadaan tentram, perdagangan berjalan lancar, mereka sangat diuntungkan oleh posisi mereka yang berada di daerah transito dagang, daerah jalur dagang. Nah, kekacauan Padri dalam tanda kutip telah menghabiskan keuntungan bagi mereka karena Padri telah mengacaukan seluruh jalur dagang yang sebelumnya telah tercipta. Sebabnya saya pikir begitu, karena ada, ya ini pandangan materialisme historis, sebenarnya ada suatu kehidupan materi yang terganggu oleh kekacauan yang dibikin Padri. Jadi mereka punya kepentingan besar untuk menghalau Padri dari daerah dataran tinggi dengan mereka tidak mampu, ya mau tidak mau Belanda yang diundang. Tapi ini memang butuh studi lebih lanjut lah. Tapi tidak kentara soal akidah, soal paham keagamaan ya di tidak, soal tidak ya. Satu ada lagi narasi yang berasal. Ini dari TBI. Apakah ada narasi yang berasal dari masyarakat adat? Kayaknya ini versi Padri ya. Apa kalau dari masyarakat adat yang mengatasnamakan masyarakat adat, ada enggak catatan tentang Padri ini, Bang? Nah, sejauh ini belum ada terbaca, tapi kenapa tidak ada, kan ini menarik. Pertama, saya pikir kenapa kita misalnya adalah tidak ada, sejauh ini tidak ada, karena tidak ada catatan dari para penghulu pada zaman yang sama dengan Padri.
Ya, laporan dari laporan dari keluarga kerajaan yang dianggap paling terdidik pada masa itu kan, yang beberapa yang selamat tidak ada. Saya berasumsi bahwa dunia tulis menulis tidak dikuasai oleh kaum adat. Ini mohon maaf, bahwa dunia tulis menulis adalah wilayahnya orang-orang surau. Mohon maaf saja, orang adat buta huruf. Bukan buta huruf ya, tapi buta literasi lah, literasi. Tradisi untuk menulis, ya kekuasaan tulis menulis adalah wilayahnya surau. Jadi wajar kemudian jika naskah-naskah catatan tertulis memang dihasilkan oleh para orang Siak, para guru-guru tarikat, karena mereka yang punya tradisi itu. Sementara orang-orang adat kan baru diperkenalkan belakangan. Setelah Belanda masuk, lalu beberapa orang adat kan disuruh menjadi pegawai. Nah, mau tidak mau mereka harus setidaknya menyekolahkan anaknya lah ke sekolah-sekolah Belanda, kan begitu. Jadi sejauh ini, nah yang mengherankan satu lagi adalah ada dua jenis cerita rakyat kaba ya. Ada kaba modern dan kaba klasik. Kaba klasik ini kan periode sebelum kehadiran koloni. Nah sayangnya sejauh kaba-kaba yang saya baca, baik kaba klasik dan kaba modern juga tidak mencatat apapun tentang periode huru-hara ini. Nah, iya ya. Sebenarnya tidak ada kaba tentang Padri ya. Iya betul. Ini aneh sekali. Padahal itu sistem ilmu pengetahuannya orang Minang dulu ya. Memori dipindah teks, wahanakan ke dalam teks kan lewat kaba salah satunya. Berapa banyak cerita, berapa banyak narasi historis yang dicatat oleh kaba. Tapi kaba tidak mencatat satu hal pun tentang Padri. Nah ini memang saya tidak juga, apakah karena memang kaba kan disortir oleh Belanda kan? Iya. Ya, kenapa hikayat Bakhtiar yang muasalnya dari Persia itu bisa populer di Minangkabau, tapi hikayat Padri nggak ada ya? Betul itu. Ada sair itu pun diselamatkan. Sair yang tulis oleh orang Minang terkait dengan tentang bagaimana Raffes datang ke Pagaruyung. Itu ada sair tentang perituan Raffes ke pedalaman Minangkabau itu ada. Tapi yang tentang Padri ini menurut saya aneh. Tapi memang harus dijawab dengan penelitian dan riset. Dan kali itu. Ini juga untuk Bang Deddy dan Buya Apria sekaligus saja. Saya tertarik masih mengganjal soal Satariyah tadi ya. Dari segi ketersediaan naskah dan sumber-sumber sejarah yang ada sekarang, apakah memungkinkan kita lakukan penelusuran lagi untuk mendapatkan gambaran sejauh mana kontribusi Satariyah terhadap pengaruh Satariyah terhadap ide perlawanan kelompok Padri gitu ya. Kalau misalnya yang dominan sekarang itu adalah Wahabi, apakah memungkinkan ada katakanlah narasi tandingan ya, tapi dengan berdasarkan ketersediaan naskah yang ada? Itu kira-kira memungkinkan enggak, Buya Apria? Nah, memungkinkan sekali berarti Bu ya. Mungkin sekali. Karena naskah-naskah itu cukup banyak dan sampai sekarang kan masih banyak naskah-naskah itu yang tersimpan yang belum terungkap, Tambo itu. Dan itu tugasnya kita barangkali untuk inventarisasi terhadap karya-karya yang ada. Nah, terutama tentang hal-hal yang hangat dibicarakan perdebatkan, misalnya masalah Padri ini. Dan itu sangat peluang besar sekali saya kira. Nah, mungkin itu saja Bu ya jawabannya. Ya. Tinggal kitanya ya. Kitanya mau kapan mau dan kapan dan bagaimana cara menuliskannya gitu ya. Tapi pernyataan Buya tadi itu menarik dan itu ada yang mengomentari di YouTube kita bahwa penulisan sejarah tentang Padri itu boleh dikatakan tidak ada yang merujuk pada kitab-kitab versi tentang akidah, tentang fikih dan tasawuf tadi yang itu sebenarnya lebih otoritatif
untuk menggambarkan Ya. seperti apa paham Padri ya, gitu ya Bu ya. Dan menariknya Oke. lagi Bu ya, yang kita tengok ada kecenderungan-kecenderungan ketika menulis karya akademik. Misalnya kalau di bawah tahun 2000-an misalnya, itu cenderungnya itu lebih mengedepankan sisi modernitasnya. Jadi itu yang lebih terlihat menarik. Dalam istilah Bang Deddy tadi kan dalam tanda kutip terlihat lebih seksi, tentang bagaimana pembaharuan. Ya, maka digiringlah, ada kecenderungan menggiring ke arah itu. Tokoh-tokoh tertentu seperti Syekh Ahmad Khatib disebutkan sebagai Wahabi, anti tarekat dan lain sebagainya, padahal itu tidak kita temukan sama sekali. Dan baru kemudian penulisan-penulisan yang dalam istilah saya itu surau studies itu baru kemudian muncul belakangan ketika anak-anak Syiah kemudian yang berpegang kepada sumber-sumber asli ya, naskah-naskah yang ada di surau itu mulai menulis. Nah, ketika itu baru mulai agak berimbang ya. Kalau dulu itu lebih berat ke arah realisme ya, gerakan-gerakan modernnya itu lebih menarik, menonjol, bahkan ada beberapa tokoh itu yang digiring ke arah itu. Dan sangat mungkin sekali bahwa Padri pun mendapat legitimasi seperti itu. Mungkin sekali. Dan saatnya sekarang kita mungkin untuk lebih ini menulis kembali dengan lebih berimbang ya, dengan catatan-catatan naskah yang ada. Kemudian kalau istilahnya tadi ada pengasosiasian, itu lebih jelas pada sisi mana terpengaruhnya, kemudian pada sisi mana mereka itu tetap masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, demikian Bu ya. Iya. Oke lah, kita ikuti narasi itu ya, terpengaruh oleh Wahabi, tapi kita jelaskan bagian ini loh terpengaruhnya, gitu ya. Nah, itu. Oke. Kalau Bang Deddy gimana Bang tanggapannya? Saya ingin bahas soal transformasi nih. Ini menarik agar kita tidak salah paham. Saya pikir bagaimana pengetahuan Haji Miskin, Haji Piobang dan Haji Sumani ini ditransformasi kepada orang-orang di kampungnya. Sejauh yang ada sumber yang menjelaskan bahwa proses transformasi itu adalah proses halakah, proses diskusi face to face. Itu ya. Seperti tradisi orang Minang pada umumnya bahwa setiap orang yang pulang kampung itu akan diundang untuk menyampaikan apa yang mereka dapat di negeri rantau sana, kan seperti itu. Apakah di kedai, kalau dalam tradisi ulama tentu diundang ke surau-surau. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuanku Narence, oleh Tuanku Kototuo, oleh banyak ulama-ulama kampung lain yang mendengar kepulangan 3 haji ini. Nah, Haji Miskin mendatangi surau Tuanku Nantuo, mendatangi surau Tuanku Narence. Nah, murid-murid ini kemudian bertanya soal apa yang terjadi di Mekah. Nah, saya pikir stimulus awalnya adalah ini. Apa yang terjadi di Mekah dan Madinah saat ini? Bagaimana corak orang berislam ke situ? Apakah kita dalam berislam benar atau tidak? Sebab rujukan Islam yang benar tentu saja pusat Islamnya kan di Mekah dan Madinah. Jadi stimulus pembaharuan paling awal ya tidak kitab, tidak risalah-risalah Muhammad Abdul Wahab, tidak ada keterangan soal itu. Tapi memang ini semacam dalam tanda kutip kota perantau. 3 orang. Martin menyebutnya pusat kosmis ya. Betul, pusat kosmisnya ya di. Nah, bagaimana pusat kosmis ini mempraktikkan Islam, itu yang kemudian menjadi impian pula, terutama bagi murid-murid Tuanku Kototuo yang begitu bersemangat untuk memperbaharui masyarakat yang disebutnya amburadul, dengan prototipe yang disampaikan oleh 3 orang perantau yang baru pulang ini. Jadi transformasinya hanya sebatas itu. Kalau kita rujuk misalnya karya Hamka atau karya Dobin, seperti itu proses transformasi yang dilaksanakan, pengetahuan dari rantau kemudian transmisi ke dalam masyarakat daerah. Nah, apakah ini distimulus oleh ideologi Satari? Saya pikir tidak juga, karena memang ini adalah impian masyarakat Muslim manapun kan, bahwa dia ingin mencoba untuk menertibkan masyarakatnya berbasis pada pusat kosmis yang ada di Mekah dan Madinah. Nah, ketika hampir 30 tahun kemudian kan itu juga yang dilakukan oleh Tuanku Imam lagi.
Bahwa dia sudah meragukan bahwa Islam yang selama 30 tahun ini berkecamuk di Minangkabau itulah Islam yang sesuai dengan Islam Makkah dan Madinah. Itu sebabnya kemudian ada berapa Bu ya? 5 tuanku yang dikirim lagi ke Mekah oleh Haji Miskin, termasuk oleh tuanku Imam, termasuk tuanku Tamu. Untuk melacak bagaimana Islam yang berkembang sekarang di Makkah dan Madinah. Nah, ketika tuanku Tambusa yang dikirim ke Mekah dan Madinah itu pulang, lalu ternyata kondisi masyarakat Arab tidak seperti yang diceritakan atau diotakkan oleh Haji Miskin sebelumnya. Itu sebabnya kemudian tuanku Imam kan mengumumkan sebuah permintaan maaf kepada publik kan seperti itu. Bahwa apa yang mereka rampas, apa yang orang agama rampas selama ini, apa yang mereka hancurkan, kampung-kampung yang mereka bakar dan lain-lain kan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh khalayak Minangkabau kan seperti itu. Itu hasil dari proses mengevaluasi ke Mekah, ke pusat kosmis juga. Jadi transformasinya saya pikir memang berbasis tradisi kita selama ini juga, bahwa perantau akan diminta untuk menyampaikan informasi tentang dunia luar. Ya ini akhirnya yang bermain adalah dialektika Minangkabau juga ya. Saya pikir iya, antara rantau dan dare. Oke. Mungkin waktu kita sudah mendekati habis, tapi saya masih penasaran sedikit. Setelah ada perlawanan Padri terhadap Belanda, kemudian muncul naskah-naskah atau karya-karya orang Belanda dan Indonesianis lainnya tentang Padri yang punya kecenderungan melabeli sesuatu, kemudian dari labeling itu mereka memunculkan katakanlah stigma. Ini kan dalam pendekatan akademis tertentu ini kan indikasi adanya postkolonialisasi ya, terhadap kolonialisasi dalam bentuk lain terhadap masyarakat bekas jajahan. Nah, ada ini penjelasan atau indikasi tentang itu lagi enggak Bang Dedi? Jelas ini praktik kolonialisasi ini. Bagaimana cara kerja kolonial dalam ini prinsip membuat peta ini yang lebih tua. Ya, dipetakan, dilabeli, kemudian distigma gitu. Membuat peta lalu memberi legenda kan, legenda itu stigmatisasi, labelisasi. Saya pikir ini kerja kolonialisasi dimanapun melakukan ini, terutama kolonialisasi klasik. Dia mencoba memetakan masyarakat yang sebenarnya sangat komplit, sangat beragam. Iya. Agar mudah untuk disederhanakan hanya dengan satu kata ya. Betul, termasuk Padri sangat komplit tapi hanya dengan satu kata, bahwa orang siapapun dia, mau Satari, mau Nasabandi, mau berjubah, mau berpedang, mau bertasbih, itu Padri. Padahal sangat beragam. Nah, saya pikir ya ini prinsip dimanapun begitu, bahwa sesuatu yang diberi tampuk akan mudah dijinjing kan. Nah, proses labeling adalah proses memberi tampuk sesuatu yang besar agar mudah ditaklukkan. Nah, kalau kita masih mempraktikkan proses pelabeling ini, saya pikir itu cara kerja kolonialisme yang hegemoni. Artinya kita melanjutkan hegemoni itu ya? Betul, kita melanjutkan cara berpikir, cara memetakan masyarakat kolonial saja kalau kita mencoba untuk memberi label sesuatu yang komplit. Oke. Terakhir, kalau sudah begitu, apa yang mesti kita lakukan, Bang Dedi Arslan? Kita harus memberi, menurut saya ini ya, kita harus memberi tempat pada sesuatu, harus bersusah payah lah, jangan berusaha untuk menyederhanakan sesuatu yang complicated. Kita harus memberi memberi tempat kepada apapun lah. Ya, beragam suara kita harus hadirkan seluruhnya. Jangan kemudian mereduksi, membuat dia terlihat sederhana untuk mudah dipahami, untuk mudah dikenali, untuk mudah diklasifikasi. Itu akan melenyapkan bagian-bagian tertentu dari realitas kita. Kalau kemarin ada istilah menulis ulang, apakah istilah itu berlebihan atau tidak itu?
pikir ya Melengkapi lah ya. melengkapi lah. Menulis ulang menganggap karya pendahulu sebagai sampah akademik kan tidak. Tapi melengkapi. Iya. Ya pengetahuan kan senantiasa melengkapi kan. Menyisip di sana sini. Ya. Oke, kita minta ke Buya Apria. Kira-kira apa yang apa di hadapan kita ini yang harus kita sonsong, Buya? Terkait Padri ini. Nah, sebagaimana yang kita pernah sampaikan di forum sebelumnya ya, tentang pemahaman Padri, ya setidaknya kita memberikan, kalau istilah Bang Deddy tadi, menyempurnakan ya hasil penelitian, kemudian sejarah Padri yang sudah kadung lama kita baca, misalnya tentang Wahabi tadi, yang ternyata tidak sederhana itu. Dia hal yang sangat complicated ya, yang sangat banyak hal-hal detailnya itu yang harus dijelaskan. Nah, kira-kira bagian ini yang perlu kita sisip, terutama tugas kita sebagai akademisi ya, yang hendak memperbaharui pengetahuan ya, hal yang biasa itu untuk kemudian hasil penelitian yang lama, kemudian datang penelitian berijtihad ya. Penelitian kira-kira seperti itu. Supaya apa? Karena ini sangat penting terutama bagi masyarakat di bawah ya. Kalau di bagian akademik itu sudah biasa. Hal-hal berargumentasi itu sudah biasa. Jadi masyarakat ketika ada satu hal kemudian diberi label tadi, nah itu akan memberikan implikasi yang sangat luas sekali. Nah, contohnya mengenai Wahabi tadi ya. Kita ada kemudian sekarang muncul sangat banyak sekali ya dakwah-dakwah yang bersifat ke arah sana, kemudian mengklaim bahwa suatu bagian sejarah kita itu adalah sejarah mereka. Itu akan memberikan implikasi yang luar biasa nanti. Ada hal-hal stigma yang terbangun di tengah masyarakat, orang-orang awam dan lain sebagainya. Padahal tidak itu sebenarnya. Nah, barangkali ini yang penting bagi kita semua ya, barangkali itu. Ya. Ya, jadi saya mau konfirmasi lagi ke Buya Apria sedikit bahwa oke lah ada keterpengaruhan terhadap gerakan Wahabi di Mekah, tapi dari sisi akidah kita tidak menemukan kitab akidah versi Muhammad bin Abdul Wahab di masa itu. Kemudian kita juga tidak menemukan kitab-kitab fikih, dan justru amalan fikih, kitab-kitab fikih dan amalan tasawuf justru masih yang sebelumnya ya, begitu ya Buya Apria ya. Kemudian dari soal tasawuf ya, mereka pengamal tasawuf, beberapa tokoh seperti beberapa tokoh Halimah Salapan itu terkonfirmasi sebagai mursyid tarekat malah. Dan saya kira ini penting untuk dimunculkan, dibahas, kemudian disampaikan dengan masyarakat bahwa hal yang ditulis Wahabi sebenarnya complicated sekali, sangat kompleks sekali. Nah, kira-kira itu ya. Oke, jadi dari sumber-sumber primer itu tidak terkonfirmasi, yang menulis sejarah di awal-awal itu juga tidak merujuk ke sumber itu. Itu saya kira catatan penting. Dan ini juga akan menggambarkan nanti dari mana kita bisa menelusuri ini lebih lanjut. Gitu. Sepertinya sampai di situ, Bang Deddy, Buya Apria, terima kasih banyak. Kita dibatasi oleh waktu. Buya Apria, Bang Deddy pasti ada kegiatan lagi setelah ini. Ini diskusi menarik dan sangat maunya ini dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan tim Kaji Surau ada lagi nanti sesi 3-nya, dan kita masih butuh mendengar cerita, penjelasan dan sumber-sumber dari Bang Deddy dan Buya Apria setelah ini, gitu ya. Barangkali itu kita akhiri. Tarmizi atau ya ada? Ya. Oke, kita akhiri ya. Oke. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, sesuatu yang tidak terletak di tempatnya. Terima kasih banyak Bang Deddy, terima kasih Buya Apria, terima kasih Buya. Semoga bermanfaat. Ya, Pak Nuzul. Bang. Ya, Bang.
Semoga bermanfaat dan membuka memancing inisiatif kita lagi untuk melengkapi sejarah Padri, sejarah kita, dan ternyata Padri yang disederhanakan penulisannya ternyata sangat kompleks. Saya jadi tersentak itu dengan penjelasan-penjelasan dari Bang Dedi dan Bang Apri ya. Sekali lagi terima kasih dari saya itu. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.